Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bu Guru Wiwi, belajar kreatif dan menyenangkan. Anak-anak kelas 4 semua, pada pagi hari ini kita akan belajar berbagai bentuk pecahan kelas 4. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa memahami berbagai bentuk pecahan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal berbagai bentuk pecahan. Anak-anakku, berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Apa sih pecahan biasa itu? Yaitu pecahan biasa ini dibagi menjadi dua. Ada pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni. Untuk yang pertama adalah pecahan biasa murni, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh, 2/6, pembilangnya 2, penyebut 6. 2 lebih kecil dari 6. Kemudian 3/5, 6/9, dan 11/12. Jadi ini adalah contoh pecahan biasa murni, di mana pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Selanjutnya adalah pecahan biasa tidak murni. Artinya, pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Sebagai contoh, 9/6. 9/6 pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contoh yang kedua, 8/5. Pembilang bagian pecahan yang atas bernilai lebih besar daripada penyebutnya. Ada 15/9, ada juga 14/12. Kita lanjutkan untuk bentuk pecahan yang kedua, disebut pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran? Yaitu pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Yang ketiga, untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, kita bisa membagi pembilang pecahan dengan penyebut. Contoh di sini Ibu berikan contoh, tuliskan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa 7/3. Nah, di sini kita bisa membagi pembilang dengan penyebut. Pembilangnya 7, kita taruh dalam, kemudian dibagi 3. 7 dibagi 3, hasilnya 2. Kemudian 2 kalikan 3, hasilnya 6. 7 dikurangi 6, hasilnya 1. Ini adalah bentuk porogapit atau pembagian dari 7 dibagi 3. Nah, dari sini, dari hasil dari 7 bagi 3, hasilnya adalah 2, sisa 1. Nah, jadi pecahan 7/3 ini dapat ditulis menjadi pecahan campuran 2, 1/3, di mana 2 adalah hasil bagi, 2 yang warna merah ini adalah hasil bagi, dan 1 adalah sisa bagi. Nah, 1 ini sisanya bagi. Jadi ditulis 2, 1/3. 3 ini penyebutnya tetap. Bentuk pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Perhatikan di sini ada 10 kotak. Kemudian yang di warna kuning ada 7 kotak. Nah, ini bisa kita tulis 7/10.
Jadi pecahan persepuluhan. Nah, ini bisa ditulis atau dirubah dalam bentuk desimal menjadi 0,7. 7 bagi 10, 0,7. Jadi pecahan biasa 7/10 sama dengan pecahan desimal 0,7. Bentuk pecahan desimal satu angka di belakang koma. Nah, di belakang koma hanya ada satu angka, yaitu angka 7. Angka 7 ini menempati persepuluhan. Nah, 0,7 dibaca 0,7 atau 7/10. Anak-anak, agar anak-anak lebih paham, di sini Ibu akan memberikan contoh yang kedua. Ada 100 kotak, di mana dalam 100 kotak ini yang diwarna kuning ada 54. Ini bisa kita tulis dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 54/100. Sama dengan bisa kita tulis dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 0,54. Bentuk pecahan desimal dua angka di belakang koma. 5 dan 4. Angka 5 menempati tempat persepuluhan. Kemudian angka 4 pada tempat perseratusan. 0,54 dibaca 0,54 atau 54/100. Coba di sini Ibu Wiwi mengingatkan kembali nilai tempat pecahan desimal. Ini sudah dipelajari pada waktu kelas 3. Nilai atau angka 6 ini menempati tempat perseribuan. Lanjut, angka 5 menempati tempat perseratusan. Angka 4 menempati tempat persepuluhan. 3 ini bernilai satuan. 2 bernilai puluhan. 1 bernilai ratusan. Sehingga jika dibaca 123,456. Bentuk pecahan yang keempat yaitu persen. Apa sih persen itu? Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang. Nah, seperti ini lambang persen. 8%. Artinya 8/100. Bilangan 8% ini dibaca 8%. Untuk menguji pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah kita pelajari, mari kita bahas beberapa contoh soal berikut. Nomor 1. Tulislah bentuk pecahan campuran dari pecahan 12/5. 12/5 ini pecahan biasa, pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan biasa tidak murni. Ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat? Ya, dengan membagi pembilang dan penyebut. Nah, kita bagi 12 dibagi 5. Nah, ketemu 2. 2 kali 5, 10. Nah, 12 kurangi 10 sama dengan 2. Nah, ini bisa kita tulis 2, hasilnya 2, sisanya per 5. Ini penyebut aslinya. Jadi 12/5 bernilai pecahan campuran 2/5. Contoh soal yang kedua. Tulislah bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 1/4/5. Jadi ini ada pecahan campuran, kita diminta untuk merubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya?
Nah, 1/4/5 caranya sebagai pembilangnya 5 kita kalikan 1, kemudian ditambah 4. 5 kali 1 tambah 4 sebagai pembilang, kemudian penyebutnya sama atau tetap. Hasilnya 5 kali 1 5 tambah 4 9/5. Jadi pecahan campuran 1/4/5 bernilai sama dengan 9/5. Contoh soal yang ketiga. Tulislah cara membaca bilangan desimal berikut. Yang A 0,2. Nah, ini dibaca 0,2. Untuk yang B 0,142 dibaca 0,142. Anak-anak, untuk tugas hari ini hanya ada satu soal, yaitu tulislah cara membaca bilangan desimal berikut. Ada 2 soal, A dan B. Silakan anak-anak kerjakan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.